Heboh, Ki Solepati yang membuat konten panggil arwah Vanessa Angel telah melukai perasaan keluarga. Ustadz Abdul Somad angkat bicara. Foto Ki Solepati, YouTuber yang membuat konten panggil arwah mendiang Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Ardiansah, di lokasi kecelakaan maut dihujat habis-habisan oleh netizen. Terkait hal ini, Ustadz Abdul Somad bicara begini. Ki Solepati telah membuat geram netizen. Konten buatannya yang berisi pemanggilan arwah Vanessa Angel dan suaminya di lokasi kecelakaan tragis itu dinilai tak pantas dilakukan di tengah duka yang mendalam dari keluarga. Konten panggil arwah Vanessa Angel itu sempat ditonton 105.000 viewer itu di kanal YouTube. Dalam video itu, Ki Solepati bersama seseorang bertopeng seram Rex 888 mencoba memanggil arwah Vanessa dan Bibi. Keduanya mendatangi lokasi kecelakaan Vanessa dan Bibi di kilometer 672 Tol Jomo, Jawa Timur. Melihat konten berjudul Nekat, panggil arwah Vanessa Angel di tempat kecelakaan, Paranormal Wirang Birawa dibuat geram. Kalau lo mau unjuk gigi, ya nantilah, jangan saat ini. Gue jamin 1.000% bullshit. Benaran, gue bisa ngamuk kalau lo konten soal ngomong sama arwah. Tulis konsultan spiritual Wirang Birawa di Instagram miliknya @wirangbirawa. Wirang Birawa menyayangkan kelakuan YouTuber tersebut karena menyajikan konten yang tidak seharusnya dibuat untuk menaikkan jumlah pengikut di saat keluarga korban masih berduka. Jangan gitu amat lah kalau cari followers. Beneran, gue senyum sambil ngakak. Sini buktikan soal makhluk astral di gue kalau lo bisa ngomong sama arwah. Belasan tahun gue meneliti soal makhluk astral, belum ada yang bisa ngomong sama arwah. Bye-bye, itu benaran apa edukasi sampah? Banyak yang ngaku kesurupan. Bye-bye, itu penyakit psikis, jadi nggak perlulah ngonten di saat orang masih berduka, John. Sambung tulisan yang diunggah dalam bentuk foto tersebut. Wirang Birawa juga menambahkan keterangan pada unggahannya yang bertulis, gemes gue lihat orang cari panggung di saat yang lain berduka, dengan emoticon tertawa. Lalu dia mengunggah tulisan dalam bentuk foto tentang teori dari para ahli mengenai mengapa manusia dapat melihat hantu. Wirang Birawa mengunggah beberapa foto berisi banyaknya ahli yang melakukan penelitian bukti nyata hantu dan kehidupan setelah mati, kekuatan konteks dan kepercayaan, serta medan elektromagnetik dan suara menyeramkan. Unggahan tersebut juga diberi keterangan yang disertai emoticon api dan ekspresi marah. Tertulis, gue kasih sedikit edukasi nih. Besok bangun tidur seruput kopi sambil baca biar nambah ilmu. John, banyak baca, banyak belajar, banyak melakukan studi banding biar cerdas. Kalau cuma beranggapan kamu paling paham dan mematahkan penemuan para ahli ya, jangan ngomong. Udah pernah studi banding belum? Atau memang nggak paham? Setidaknya lo jangan ngonten di saat orang berduka. Foto tampang Ki Solepati sengaja disebarkan Adam Denny di Instagram, pegiat media sosial geram. Foto Ki Solepati, YouTuber yang membuat konten panggil arwah Vanessa Angel dan suaminya, terus dihujat sekalipun dia sudah minta maaf secara terbuka. Terkait hal ini, berbagai pihak ikut buka suara, termasuk Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Baru-baru ini Ustadz Abdul Somad bicara begini perihal konten panggil arwah Vanessa Angel yang dikecam sana-sini. Ustadz Abdul Somad menjelaskannya melalui akun Instagram pribadinya pada 8 November 2021. Dalam penjelasan itu, Ustadz Abdul Somad mengambil judul yang menggoda. Roh bisa dipanggil, masa sih? Gaya penjelasan sang ulama seperti biasanya, lugas dan memakai contoh dalam kehidupan sehari-hari.
Manusia terdiri dari fisik dan metafisik, atau selalu disebut zahir dan batin. Orang Indonesia mengakui itu dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Orang bule yang katanya tidak percaya alam gaib pun ketika saat terdesak mereka teriak. Yang fisik disebut badan atau jasad, yang non-fisik disebut ruh. Ruh ditiupkan ke dalam badan ketika usia badan 120 hari dalam kandungan. Detailnya 40 hari dalam bentuk nutfah atau sperma, 40 hari dalam bentuk alaqah atau darah, 40 hari dalam bentuk mudghah atau segumpal daging. Lalu Allah mengirimkan malaikat meniupkan ruh ke dalam badan di dalam rahim. Demikian dalam hadis sahih dalam kitab Sahih Imam Al-Bukhari dan Muslim. Masa ruh di dalam badan disebut ajal atau limit waktu. Kalau ajalnya tiba tidak bisa dipercepat atau ditunda. Surat Al-A'raf ayat 34. Malaikat maut mencabut ruh dari badan untuk kembali menghadap Allah. Surat As-Sajadah ayat 11. Ruh itu dalam kuasa Allah saat mati maupun tidur. Ada ruh yang ditahan Allah lalu orang itu mati. Ada ruh yang dikembalikan Allah ke jasad lalu orang itu hidup. Surat Az-Zumar. Ketika orang mati, ruhnya dibawa malaikat ke sama atau alam yang tinggi dan mulia. Ada masanya ruh itu dikirim ke jasad sesaat untuk merasakan azab atau nikmat kubur. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Ruh orang-orang baik itu diliyin, ruh orang-orang tidak baik disijin. Kitab Ar-Ruh karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Tidak ada ruh gentayangan. Ruh tidak bisa dipanggil untuk datang lalu masuk ke tubuh manusia lain atau masuk ke tubuh hewan. Kalau Abdul Somad mati, lalu ada tetangganya yang kerasukan lalu ngomong, "Aku adalah Abdul Somad, ceramah di Makassar tanggal 8 November 2021. Naik pesawat dari Jakarta jam 11. Dengan suara persis seperti suara UAS. Maka itu bukan ruh UAS, itu adalah jin karin. Satu jin yang ikut mendampingi setiap manusia. Jin itu menggoda manusia. Jin yang jahat disebut syaitan atau setan. Suatu ketika Aisyah cemburu, Rasulullah SAW bersabda, "Setan menggodamu." Penjelasan Ustadz Abdul Somad membuat gembira netizen. Mereka merasa tercerahkan dengan tanggapan dari sang ulama. Akun @frienza banyak banget Ustadz yang manggil-manggil roh dan dijadikan konten dan berkedok Ustadz tapi aslinya dukun.